Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aisyah Nurhalila dengan nomor NIM 2024 10 11 0 11 00 90. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teori kedaulatan. Jadi, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara untuk mengatur kehidupan masyarakatnya tanpa campur tangan pihak lain. Para ahli kemudian mengemukakan beberapa teori mengenai sumber kekuasaan tersebut. Pertama, ada teori kedaulatan Tuhan. Jadi, teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan. Raja atau penguasa dianggap memperoleh hak pemerintah atas kehendak Tuhan sehingga rakyat berkewajiban menaati pemimpin. Tokoh yang mendukung teori ini adalah antara lain Agustinus dan Thomas Aquinas. Kelebihannya dapat menciptakan kewibawaan pemerintah, tetapi kelemahannya berpotensi melahirkan pemerintah yang bersifat absolut. Yang kedua, ada teori kedaulatan raja. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Raja memiliki wewenang penuh dalam menjalankan pemerintahan. Tokoh utamanya adalah Jean Bodin. Kelebihannya adalah keputusan dapat diambil dengan cepat, sedangkan kelemahannya adalah hak-hak rakyat seringkali kurang diperhatikan. Yang ketiga, ada teori kedaulatan negara. Teori ini berpendapat bahwa negara merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Semua warga negara harus mengutamakan kepentingan negara. Tokohnya adalah Georg Jelinek. Kelebihannya mampu menjaga persatuan negara, tetapi jika diterapkan secara berlebihan, dapat membatasi kebebasan masyarakat. Yang keempat, ada teori kedaulatan hukum. Teori ini menyatakan bahwa hukum merupakan kekuasaan tertinggi. Baik pemerintahan maupun rakyat harus tunduk pada hukum. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Hugo Krabbe. Kelebihannya menciptakan keadilan dan kepastian hukum, namun hanya dapat berjalan apabila hukum ditegakkan secara adil. Yang terakhir, ada teori kedaulatan rakyat. Menurut teori ini, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemerintah memperoleh kekuasaan melalui kepercayaan masyarakat, misalnya melalui pemilihan umum. Tokohnya adalah John Locke dan Jean-Jacques Rousseau. Teori ini menjadi dasar berkembangnya sistem demokrasi karena memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa setiap teori memiliki pandangan yang berbeda mengenai sumber kekuasaan tertinggi dalam negara. Indonesia menganut kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang artinya kekuasaan berada di tangan rakyat tetapi pelaksanaannya harus tetap sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian pembahasan mengenai teori kedaulatan dalam negara. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah pemahaman kalian. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.